Halo kejar paket C. Em, Hari ini kembali lagi dengan saya di minggu keempat. Dan kali ini kita akan belajar sejarah lagi, tapi dengan perspektif urut ya, dari awal-awal ketika bumi memiliki manusia-manusia pertama, ketika manusia-manusia pertama itu kemudian em, membentuk koloni lalu kemudian menciptakan kita yang sekarang gitu. Jadi ini adalah proses panjang ya. Dan untuk bisa memahami sejarah modern tentunya kita harus mempelajari sejarah purba gitu, sejarah masa lalu yang datang dari masa purba gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu manusia purba dan apa itu masa purba? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa masa di mana mereka hidup ya. Masa yang pertama masanya itu adalah masa praaksara atau masa prasejarah. Itu apa sih? Kalau dari yang kita pelajari di buku, masa praaksara ialah satu masa di mana mayoritas masyarakat belum mengenal tulisan, serta dalam pengungkapan sejarahnya masih secara lisan. Ciri-ciri daripada masa ini ialah belum mengenal tulisan, pengungkapan sejarah dilakukan secara lisan, dan masa praaksara sering disebut sebagai tradisi lisan. Nah, zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kurang lebih sama seperti praaksara ya. Aksara itu juga kan huruf gitu ya. Aksara itu huruf. Jadi praaksara, prasejarah itu adalah masa di mana belum mengenal tulisan. Adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa praaksara disebut sebagai manusia purba. Pada masa ini satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba yaitu dengan melihat peninggalan-peninggalan berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuhan-tumbuhan maupun hewan yang hidup berkembang pada masa itu. Jadi pada masa itu jadi masa praaksara atau masa prasejarah itu bisa dilihat dari bukti sejarahnya. Kalau misalnya sejarah modern atau sejarah setelah sejarah terjadi gitu ya, bukti-bukti yang datang itu sudah mulai ada bukti-bukti yang menggunakan tulisan gitu, menggunakan tulisan apapun bentuknya, termasuk tulisan hieroglif ya, tulisan-tulisan dari ancient atau Mesir kuno itu udah masuknya setelah ada aksara gitu. Jadi kalau di kita sebutnya sebelum ada aksara, berarti sebelum manusia modern itu ada gitu, sebelum mengenal apa itu tulisan. Nah, nah masa purba atau masa prasejarah itu jadi bagi atas beberapa sesi gitu, beberapa waktu ya. Berdasarkan aspek sosial itu dalam kehidupan sosialnya manusia tidak bisa terlepas dari teknologi yang mereka gunakan, karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Jadi ini bisa dilihat dari teknologi yang dia buat gitu. Biasanya kan berhubungan dengan bentuk kehidupannya seperti apa. Misalnya dia berburu, ketika dia berburu dia membutuhkan apa untuk berburu gitu ya. Nah itu tuh dibagi atas 4 sesi atau 4 masa. Masa purba itu dibagi atas 4 masa. Itu adalah masa nomaden atau paleotikum, lalu semi sedantir atau mesolitikum, sedantair atau neolitikum, dan Brundagian. Apakah itu? Nah, aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi itu adalah masuk ke nomaden atau paleotikum ya. Masa paleotikum itu adalah masa sosial atau aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi antara manusia yang satu dengan yang manusia yang lain dengan bahasa yang mereka buat dan mereka mengerti sendiri. Ketika berburu, mereka bekerja sama secara sekelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Maka itu jumlah orang dalam satu kelompok tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Setelah di daerah tersebut sudah tidak ditemukan lagi bahan makanan yang mereka butuhkan, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang berdekatan dengan air atau di pinggir sungai. Jadi seperti namanya ya, nomaden, berpindah gitu. Di masa ini manusia-manusia itu hidupnya masih berpindah tergantung makanan dan minumannya. Makanan, minuman, terutama sungai ya, sungai tempat dia minum makanan-makanan yang di sana. Kalau sudah habis, sudah berburu habis, udah mereka nggak ada kepikiran menanam ataupun berternak atau berkebun gitu. Jadi memang di masa itu di masa Paleotikum itu memang mereka masih berpindah-pindah karena mereka juga sebenarnya baru belajar berkomunikasi sama lain kan, dengan cara ya bahasa tubuh gitu ya. Kalau belum ada bahasa pada saat itu, belum ada tulisan, jadi uh, tidak bisa dijabarkan apa yang mereka lakukan gitu dalam bentuk tulisan. Nah, lalu di masa berikutnya yaitu adalah masa semi sedantir atau mesolitikum.
pada masa ini masih menggantungkan hidupnya pada alam, cara kehidupannya selalu berpindah-pindah, membuat manusia berkeinginan untuk hidup menetap. Namun karena pengetahuan yang masih sederhana, mereka ingin menetap tapi belum memiliki pengetahuan untuk mengolah makanan yang didapat dan juga untuk membudidayakan tanaman yang belum muncul. Jadi ini masih di mana mereka sudah setengah-setengah lah, mulai merasa gitu, mulai ada kalau bahasa modernnya kesadaran raisang ya, kesadaran apa namanya pencerahan di mana mereka merasa bahwa kayaknya berpindah-pindah ini sangat melelahkan ya, atau mereka saatnya untuk menetap, tapi mereka belum tahu nih mau ngapain gitu. Kalau tadi kan mereka emang berpindah-pindah aja karena itu satu-satu cara mereka untuk bertahan, sedangkan di masa yang kedua atau masa semi sedentarian atau mesolitikum di mana mereka masih setengah menetap, mereka akhirnya memilih untuk lebih lama menetap tapi tetap berpindah gitu. Karena mereka harus berpindah cepat karena um, mereka nggak tahu caranya gimana gitu untuk menetap dan mendapatkan untuk membuat sustainable atau berkelanjutan ya bahasa Indonesia, kehidupan yang berkelanjutan gitu. Lalu ada seri berikutnya yaitu masa yang namanya sedentarian atau neolitikum di mana corak kehidupan sosial yang terkemas dalam hidup sedantair atau hidup menetap di suatu tempat terbentuk karena tantangan-tantangan alam yang dialami manusia dalam masa-masa sebelumnya. Kehidupan di masa bercocok tanam dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Hal ini berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang menerapkan bercocok tanam hingga hasil produksi padi umbi-umbian yang banyak. Semua bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga terbentuk masyarakat yang gotong royong dan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Nah, kalau kemarin tuh mulai, nah di sini nih mereka mulai apa namanya di masa inilah, di masa sedentarian atau neolitikum, di mana mereka mulai bercocok tanam nih. Kayaknya mereka sudah tahu teknologi gimana caranya bercocok tanam, lalu menciptakan apa namanya umbi-umbian gitu ya. Tapi mereka belum bisa beternak, belum ada teknik beternak. Jadi waktu itu mereka masih makan bergantung pada apa yang mereka tanam gitu ya. Makanya mereka tuh paling banyak bisa memproduksi padi, umbi-umbian ketika itu. Jadi karbohidrat ya, mereka belum bisa tahu caranya bagaimana beternak ayam atau beternak sapi pada saat itu. Tapi mereka mulai bercocok tanam nih karena mereka tahu bahwa tanaman itu ternyata bisa tumbuh gitu ya, ada tanaman yang bisa dikebunkan. Mereka akhirnya menetap dan bercocok tanam gitu, menanam berbagai macam umbi-umbian dan padi. Nah, lalu masa yang terakhir, masa purba yang terakhir adalah Prodagian. Itu adalah populasi masyarakatnya semakin banyak ya, karena mungkin tadi makanan semakin banyak ya. Jadi orang makin tumbuh gitu, makin hidup terus. Nah, meningkatnya kesejahteraan manusia mendukung sistem sosial yang lebih kompleks sehingga muncul desa-desa besar dengan gabungan dari kelompok-kelompok kecil untuk membentuk kehidupan yang semakin. Nah, jadi di masa Prodagian ini identiknya adalah dengan adanya mereka tuh desa-desa yang tadinya mereka hanya berkelompok, lalu mereka mulai bikin desa-desa. Desa-desa ini kan apa dengan rumah-rumah, mereka mulai membangun rumah-rumah gitu, rumah-rumah yang akhirnya untuk menaungi mereka dari panas dan hujan gitu ya. Lalu kalian bisa lihat detailnya di buku, nanti kita bisa obrolin dan diskusikan ya. Lalu aspek berikutnya tadi, kalau tadi adalah aspek sosial, ini adalah aspek ekonomi. Masa berburu dan mengumpulkan makanan yang tadi dibilang di awal tuh ya, nomaden, makanan tingkat sederhana alam seperti penopang hidup utama karena manusia masih sangat bergantung pada alam, baik secara flora maupun faunanya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Ini dilakukan dengan cara berkelompok. Setelah mereka mendapatkan bahan makanan, mereka mengolahnya dengan sederhana karena tingkat pengetahuan mereka masih rendah. Sederhana aja, mungkin dulu di masa itu udah ditemukan api ya, jadi mereka masak tapi dengan sederhana gitu. Mereka nggak tahu caranya mencampur-campur makanan ya, makanan yang ada dimasak udah dimakan gitu. Lalu aspek ekonomi dari semi sedentarian atau mesolitikum itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi lanjutnya nih, kelanjutannya nih ya. Pada masa ini manusia sudah tidak mengandalkan secara penuh terhadap alam, karena alat yang dihasilkan sudah merupakan sisi halusnya dan dapat nilai keindahan atau estetikanya. Masa ini juga disebut juga pasca Pleistosen ya. Dalam masa ini berkembang 3 tradisi pokok perubahan alat-alat di Indonesia, yaitu mendukung kegiatan mata pencaharian mereka, yaitu tradisi serpih, bilah, tradisi alat tulang, tradisi kapak gegam. Nanti kita akan ngomong jenis-jenis ini ya, teknologi ini dan bukti dari ini yang ditemukan di Indonesia. Nanti kita ngomong itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu di masa berikutnya ada masa bercocok tanam. Aspek ekonomi yang mereka lakukan itu adalah mereka udah nggak lagi ngumpulin makanan, mereka mulai
eh, mulai menanam gitu, dari mereka nggak nyari-nyari di hutan lagi gitu loh, mereka mulai membangun kehidupan sendiri dengan menanam makanannya sendiri gitu, untuk makanan mereka sendiri tentunya. Nah, lalu masa Prodagian atau masa yang lebih modern dari masa purba, paling modern ya dari masa purba, itu adalah masa di ini kehidupan manusia dapat dikatakan telah beragam karena banyak dapat perubahan baik di sistem ekonomi, sosial maupun religi. Udah mulai mengenal religi ya, udah mengenal kepercayaan, udah mengenal ekonomi, sistem ekonomi yang jelas mungkin dulu barter ya, barter biasanya gitu kalau di masa itu. Nah ini mereka juga udah mulai ada peluburan logam yang canggih, pelayaran juga. Nah ini mereka mulai mencoba mengarungi lautan di masa-masa ini. Kurang lebih seperti itu. Nah itu adalah aspek-aspek dari masa-masa di masa purba. Bila ada pertanyaan silakan untuk sampaikan di WhatsApp chat ya. Terima kasih. Wah.